Langit mulai meremang keemasan saat mentari perlahan tenggelam di balik bukit-bukit hijau yang mengelilingi desa Simpung Layung. Angin semilir meniup dedaunan kelapa yang berjejer di sepanjang pematang sawah, membawa serta aroma tanah basah dan ketenangan alam. Di sudut desa, masjid kecil yang terbuat dari kayu ulin berdiri sederhana namun hikmat, di Langgar Nurul Hikmah. Di serambi langgar, Fauzi, seorang pemuda desa yang dikenal rajin dan bersuara merdu, tengah bersiap. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat kedua tangannya ke telinga. Suaranya menggema di udara yang mulai sejuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang, merambat dari pengeras suara yang sudah tua tapi masih setia bekerja. Suara Fauzi menyusup lembut ke setiap rumah, mengajak para penghuni desa untuk menghentikan aktivitas dan segera menuju masjid. Tampak Sulaiman, seorang remaja berusia remaja, buru-buru mengenakan sarungnya. Ia berlari kecil sambil mengapit kopiah di tangan. Wajahnya tampak semangat. Sejak beberapa bulan terakhir, Sulaiman mulai tekun mendatangi masjid. Seringkali ia datang lebih dulu dibanding orang dewasa. "Pak Sahlan pasti sudah datang," gumamnya sambil melangkah cepat. Benar saja. Di dalam masjid, Pak Sahlan, tokoh agama yang dihormati di desa itu, tengah membetulkan sajadah di barisan depan. Lelaki parubaya itu mengenakan baju koko putih dan sorban tipis di pundak. Matanya teduh. Wajahnya selalu tersenyum. Ia dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena kesabaran dan kelembutannya dalam membimbing warga. Satu persatu jamaah berdatangan. Anak-anak, orang tua, dan pemuda desa memenuhi syaf. Sulaiman menempati syaf pertama, tepat di samping kanan Pak Sahlan. Tak lama kemudian, iqamah dikumandangkan. Suasana masjid seketika menjadi hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan desir angin yang menyelinap lewat celah-celah jendela kayu. Pak Sahlan melangkah ke depan. "Syalu kamara itu muni usyali," ucapnya pelan, mengingatkan dengan lembut bahwa solat adalah cerminan teladan Nabi. Solat maghrib pun dimulai. 3 rakaat yang singkat namun dalam maknanya, menjadi penghubung hati-hati yang rindu pada ilahi. Sulaiman merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan, seolah-olah setiap gerakan dan bacaan membawa dirinya lebih dekat pada Tuhan. Usai salam, Pak Sahlan memimpin doa. Suaranya rendah namun penuh harap. "Ya Allah, berkahilah desa kami, jadikan kami hamba-hamba yang taat, dan bimbinglah anak-anak kami menjadi generasi yang mencintai MU." Sulaiman mengamini dengan mata tertutup, sementara Fauzi di belakangnya tersenyum. Ada harapan yang tumbuh dalam hati mereka. Di desa kecil Simpung Layung, dalam senja yang syahdu, cahaya keimanan terus menyala, menuntun langkah para penghuninya menuju kebaikan.